Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya bin Sallallahu alaihi wasallam tabi lahum sallallahu alaihi wasallam demi ahli kubur min muslimin wal muslimat wal mu'minin wal muslimin demi ulama wal musyrikin fi dinil sallallahu alaihi wasallam من سئل جميع شيخي وشيخ وجدي وجدي ومسلم كافة مشارق الأرض ومغربها وسوسا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. Wawayatul Isya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wawayatul Isya fajrun yasluquh mu'taridun yudhi'u minhul ufuqu wastira'is sulfi wa jawhishu ila Sadiqi fajrin wa bihi qad dakhala as-subhu wa tira ilal isfari jawazuhu yabqa ilal idbari yudahu ta'jirus salati fil awal il-awwalal waqti bil asbabi sawan wa sunnati maradu bi fi'lil dhuhri li syiddatil harri bi qudril harri lil qaibil jam'i bi masjidil ilaihi min bu'dil khilafal jum'ati. Banyak gak sama tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ghayatul isya fajrun yasduquh. Kemarin membahas tentang waktu-waktu sholat. Waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, sekarang waktu isya. Waktu isya kemarin sudah dijelaskan ketika hilangnya mega merah. Sedangkan waktu maghrib ada dua kaul, kemarin ada kaul jadid, ada kaul qadim. Kalau waktu isya sepakat baik kaul qadim ataupun kaul jadid itu ketika mega merah di atas langit itu sudah hilang. Waktu isya itu permulaan waktu isya. Wawayatul isya adapun akhir waktu isya, adapun akhir waktu isya fajrun ialah fajar yasduquh yang benar. Apa fajar? Fajar yang benar maksudnya fajar shadiq. Maksudnya waktu isya itu berakhir ketika ada fajar shadiq, sudah terbit fajar shadiq. Mu'taridun yang merintang apa fajar? Mu'taridun yang merintang apa fajar? Tudi'uh yang terang minhu dari fajar, al-ufuku apa ufuk. Tudi'uh yang terang minhu dari fajar, al-ufuku apa ufuk. Jadi ada fajar shadiq, ada fajar kadib. Fajar shadiq dan fajar kadib perbedaannya adalah kalau fajar shadiq itu adalah cahaya yang melintang, berarti dari utara ke selatan, melintang.
melintang. Tapi kalau fajar kadib itu apa? Vertikal bukan horizontal. Jadi kalau sodik itu horizontal, bener kan ke pinggiran ya? Horizontal, kalau kadib itu vertikal ke atas. Fajar kadib ini tidak memiliki hukum. Kalau fajar sodik kan ada hukumnya, berarti sudah selesai waktu isya. Kalau fajar kadib itu tidak memiliki hukum. Ulama berbeda pendapat kan di antara kedua fajar ini mana yang lebih dahulu kan ya? Yang lebih dahulu adalah fajar kadib, baru nanti keluar fajar sodik. Cuma ulama berbeda pendapat. Apakah setelah fajar sodik itu kemudian setelah fajar kadib itu kemudian langsung fajar sodik, atau masih ada jeda di antara kedua fajar ini? Ada yang mengatakan setelah fajar kadib itu langsung keluar fajar sodik. Ada yang mengatakan setelah fajar kadib itu ada dulmah, ada gelap, satu-satu yang gelap, dapat langsung keluar fajar sodik, tidak. Tapi hitam, di langit itu hitam, kemudian baru keluar fajar sodik. Menurut Imam Al-Ghazali mengatakan fajar benda-benda hitam apa ya? Waktu hitam, waktu dulmah, waktu gelap itu, waktu di antara fajar kadib dan fajar sodik, menurut Imam Al-Ghazali itu adalah waktu karohah, waktu makruh untuk melaksanakan sholat menurut Imam Al-Ghazali. Kalau menurut pendapat yang lain tidak, setelah fajar kadib langsung fajar sodik. Di sini yang menjadi pembahasan adalah fajar sodik. Adalah fajar, adalah cahaya yang melintang dari antara timur sampai dari utara sampai selatan. Kalau sudah ada cahaya seperti itu, berarti waktu isya sudah selesai. Apakah pernah melihat? Nggak pernah, cukup adzan ya kan kalau sekarang adzan atau pakai jam. Saya juga nggak pernah melihat, tapi dulu waktu saya di pondok, Kiai menerangkan, ada coba kamu, kata Kiai, daunnya Kiai, coba kamu itu kalau subuh jangan tidur, katanya. Tedung malah terbunyi. Kalau subuh itu jangan tidur, katanya. Lihat ngadep ke timur, lihat di sana ada cahaya yang melintang, katanya. Itu namanya fajar sodik. Kalau sudah ada fajar yang kayak gitu, berarti waktu isya sudah selesai. Coba dah naik ke atas nunggu fajar. Fajar belum keluar kamu tidur. Waktiroh, dan dipilih apa isya disulusi bagi sepertiga malam. Maksudnya waktu ikhtiar, kan kemarin sudah saya jelaskan ya. Sholat itu ada waktu fadilahnya, ada waktu ikhtiarnya, ada waktu jawaznya, ada waktu tahrimnya. Sekarang waktu ikhtiarnya isya itu diterusi bagi sepertiga malam. Sepertiga malam awal berarti sekitar jam 10-an ya. Sekitar jam 10-an berarti dari hilangnya mega merah sekitar jam 7 mungkin sampai jam 10-an itu adalah waktu ikhtiar. Sepertiga malam awal itu waktu ikhtiarnya isya. Waktu fadilahnya adalah dari awal waktu sampai perkiraan mengerjakan sholat isya. Sholat isya butuh waktu berapa? Misalnya 2 menit, berarti waktu fadilahnya isya cuma 2 menit, misalnya kayak gitu. Kalau lebihnya seperti itu. Setelah itu kemudian waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu setelah waktu fadilah sampai jam 10-an, perkiraan, pokok sepertiga malam. Wajawizhu, dan memperbolehkanlah engkau, dan perbolehkanlah. Wajawiz, dan perbolehkanlah. Di sini fa'ilnya mustatir wujub karena adalah fi'il amar. Wajawiz,
dan bolehkanlah olehmu. Sebenarnya seperti itu kalau terjemah harfiahnya. Perbolehkanhu kepada Isa ila shodiki fajrin, sampai fajar sodik. Ila shodiki fajrin, sampai fajar sodik. Maksudnya waktu jaiznya. Jadi waktiroh ini waktu ikhtiarnya, wajawis ini waktu jaiznya. Waktu jaiznya sholat Isya itu sampai keluar fajar sodik. Jadi setelah waktu ikhtiar kemudian masuk waktu jawaz. Waktu jawaznya ini sampai fajar sodik. Wabihi, dan dengan fajar sodik, qad dakhala sungguh masuk. Qad dakhala sungguh masuk as-subuh apa subuh. Kalau sudah keluar fajar sodik, waktu subuh sudah masuk. Jadi waktu Isya selesai langsung masuk waktu subuh. Kalau sudah adzan artinya sudah tidak bisa melaksanakan sholat Isya. Kalau ternyata di sini kan tidak dijelaskan kayaknya. Tidak dijelaskan. Ada waktu jawaz karohah, ada yang bilang karohah. Kalau yang karohah itu sampai pas, sampai akhir. Seperkian kamu sholat, ternyata akhir waktu. Pas di akhir waktu itu waktu karohah. Kalau sampai ada yang keluar, maka dikatakan waktu tahrim. Sholat sudah 3 rakaat. Ketika mau melakukan rakaat terakhir, pas Allahu Akbar gitu kan ya. Berarti itu sudah masuk di waktu tahrim. Tadi kamu itu sudah melakukan sholat di waktu tahrim. Berarti. Apakah dikatakan ada atau qadha? Misalnya kamu sudah sholat 3 rakaat Isya, belum selesai sudah adzan. Apakah dikatakan qadha? Apa dikatakan ada? Ada. Kalau 3, kalau 1 misalnya baru takbir, baru bangun dari sujud pertama, dari sujud rakaat pertama, baru bangun mau ke atas, pas ngangkat kepala dari sujud, Allahu Akbar, misalnya gitu kan ya, ada adzan. Apakah ada apa qadha sholatmu? Qadha. Ada. Pasti kalau jawabannya itu ragu-ragu, qadha. Ada. Qadha. Pasti berubah karena itu bukan jawaban tapi tebak-tebakan. Dikatakan ada dan dikatakan qadha itu minimal 1 rakaat. Kalau sudah nutup 1 rakaat pada waktunya maka dikatakan ada. Ingat, saya bukan mengatakan itu boleh atau itu tidak berdosa. Yang saya hukumi adalah ada dan qadha-nya. Minimal 1 rakaat maka dikatakan ada. Perkara dosa dan tidaknya itu tetap dosa karena sudah mengeluarkan sholat pada waktunya. Artinya kamu sholat pada waktunya meskipun cuma 1 rakaat itu dikatakan ada, bukan qadha. Tapi berdosa karena sudah mengeluarkan sholat pada waktunya. Sebagian sholat kan sudah kamu keluarkan kan ya pada waktunya. Artinya 3 rakaat kamu lakukan di waktu subuh. Makanya itu berdosa. Tak boleh kalau seperti itu. Bukan tak menjadi ada, tetap jadi ada, tapi berdosa karena sudah mengeluarkan sholat pada waktunya. Wakhtiroh, dan dipilih apa subuh, ilal isfari, sampai terang. Maksudnya waktu ikhtiarnya subuh itu sampai ada terang. Sudah terang di langit, ada terang-terang misalnya kayak gitu kan, sudah terang dari cahaya matahari mungkin, pokok langit sudah terang, maka itu sudah selesai waktu ikhtiarnya subuh. Jawazuhu, adapun waktu jawaznya subuh, jawazu adapun waktu jawaznya subuh, jawako ialah tetap apa jawaz, ilal idbari, sampai idbar, sampai perginya malam. Nah di sini ila idbaril laili kayak gitu, tapi di sini mudhaf ilaihnya dibuang. Asalnya ila idbaril laili, sampai perginya malam. Malam itu sudah habis, maka itu dikatakan waktu jawaz juga habis.
ada terang-terang, sudah terang di langit. Yundabu disunahkan ta'jilus sholati fil uwali. Punya kalian bukan uwan, awal, uwan. Tadi kok ada yang baca uwan, saya kira saya keliru tadi. Kok saya keliru gitu kan? Di sini dibaca awal. Kenapa jamak dari awalun? Yundabu disunnahkan ta'jilus sholati, apa menyegerakan sholat, fil uwalih di awal waktu. Sunnah untuk menyegerakan sholat di awal waktu, sunnah. Artinya kalau misalnya kamu mentakhir sholat pada waktunya di awal waktu, maka hukumnya makruh. Biasa yang terjadi, ini biasanya yang sering dibahas ketika sholat isya. Hukumnya tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Hukumnya makruh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang tidak. Kalau di Fathul Mu'in itu ada yang memakruhkan, ada yang tidak memakruhkan. Dan bisa berdosa kalau misalnya orang itu tidak berazam untuk melaksanakan sholat. Memang mau mentakhir, tapi tanpa berazam untuk melaksanakan sholat. Jadi harus berazam, harus bertekad. Azam itu bertekad. Saya mau sholat nanti, itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu tidak bertekad untuk melaksanakan sholat, kemudian mentakhir, maka berdosa. Azam di sini, tekad di sini ada dua. Ada azam khos, ada azam am. Azam khos, kalau azam am ini seperti ini. Nanti siang misalnya, nanti malam saya mau melaksanakan sholat. Itu sholat isya. Itu namanya azam khos. Nanti malam saya mau melaksanakan sholat isya. Sekarang tidak mau sholat isya dulu, masih ada keperluan atau apa, jadi berazam untuk nanti malam. Atau menggunakan azam tekad yang am. Contohnya, dia bertekad untuk selalu melaksanakan sholat. Itu juga cukup. Sejak misalnya kapan, misalnya kamu sudah bertekad bahwa saya akan selalu melaksanakan sholat. Kemudian kamu mentakhir dengan azam tadi, dengan tekad tadi, apakah boleh? Boleh. Tidak berdosa. Atau kamu tidur, kamu yakin bahwa kamu sholat, kalau kamu tidur pasti tidak melaksanakan sholat, tidur, maka berdosa. Kalau ternyata kamu itu benar-benar bangunnya sudah selesai waktu isya, ternyata bangunnya pas subuh, berarti kamu sudah berdosa. Tadi itu sudah berdosa betul. Iz awwalal waqti bil asbabih istawal. Iz istawalah artinya menyibukkan diri siapa orang. Awal waktu, di awal waktu. Awal waktu ini menjadi bayan dari takjil. Bagaimana gambaran takjil itu? Iristawalah artinya menyibukkan siapa man, menyibukkan diri siapa man awal waktu, di awal waktu, menyibukkan diri bil asbabih dengan sebab-sebab sholat. Maksudnya sebab-sebab sholat adalah syarat-syarat sholat. Menyibukkan diri dengan syarat-syarat sholat seperti menutup aurat, berwudu, bersuci, kayak gitu. Itu namanya sudah takjil. Artinya berarti Gus tak usah tutup aurat karena disunahkan untuk takjil. Tidak. Yang dimaksudkan segera sholat adalah menyegerakan diri untuk melakukan syarat-syarat sholat, pas nanti langsung sholat. Wasunnah dan disunnahkan al-ibraduh bi fi'lid duhri. Wasunnah dan disunnahkan al-ibraduh, apa ibrad? Ibrad ini menunggu dingin. Ibrad. Al-ibraduh apa menunggu dingin? Bi fi'lid duhri, dengan mengerjakan duhur. Bi fi'lid duhri, dengan melaksanakan sholat duhur atau melakukan sholat duhur. Fi bisyiddatil harri, ba di sini bermakna fi.
Di dalam keadaan sangat panas. Di dalam keadaan sangat panas. Bikutril harri, di daerah panas. Di daerah panas. Khusus untuk sholat duhur. Khusus untuk sholat duhur disunnahkan untuk menunggu dingin. Artinya kalau tadi kan disunnahkan untuk takjil sholat, menyegerakan sholat. Tapi kalau duhur dengan kondisi yang sangat panas, misalnya kemarau, dan di daerah yang sangat panas, seperti Madura mungkin. Kalau di sini kan nggak begitu panas. Kalau di Madura, masya Allah, panas. Jadi bukan panas, panas. Kalau di Madura itu panasnya masya Allah. Kalau di daerah yang sangat panas, tapi mungkin kalau di Madura belum dikategorikan daerah yang sangat panas. Kalau yang sangat panas itu seperti di Jazirah Arab yang banyak gurun pasirnya, itu kan biasanya panas. Kalau di daerah yang sangat panas dan kondisinya memang sangat panas, maka disunnahkan ketika mau melaksanakan sholat duhur menunggu sampai dingin. Artinya jangan langsung menyegerakan sholat, tunggu dulu biar agak-agak dingin beberapa menit atau beberapa jam, baru nanti melaksanakan sholat duhur. Litoribil jam'i. Litoribil jam'i, bagi orang yang mencari jamaah. Litoribil jam'i, bagi orang yang mencari jamaah, berjamaah di masjidin, di masjid, di masjidin, di masjid, utiyah, yang didatangi ilaihi apa masjid, utiyah, yang didatangi ilaihi apa masjid, didatangi min bu'din, dari jauh. Artinya jauh-jauh datang ke masjid untuk melaksanakan jamaah. Jadi untuk datang ke masjid yang cukup jauh itu disunnahkan untuk ditunggu dulu, jangan kemudian langsung melaksanakan sholat duhur. Kasihan kan, biar tidak capek-capek, biar kemudian tidak lagi panas-panasnya jadi sholat gak khusyuk gara-gara sumu, ini kan ya. Jadi ditunggu dulu sehingga agak-agak adem. Kalau misalnya kalau orang musolli tadi, orang yang sholat tadi sendirian, bukan dalam rangka mencari jamaah, tapi sholat sendirian, meskipun di masjid tapi untuk sholat sendirian, tak disunahkan untuk takjil. Atau berjamaah tapi bukan di masjid, seperti di rumah atau di kamar-kamar, tak perlu nunggu. Kata Bismillah, katanya kalau mau sholat zuhur tunggu dingin-dingin dulu katanya. Gak dingin-dingin nanti kamu, harus nunggu celap terus nanti. Kalau di kamar tidak disunahkan untuk menunggu dingin, langsung disunahkan untuk takjil. Karena di sini qaidnya itu dua. Yang pertama ingin melaksanakan jamaah, yang kedua berjamaah di masjid. Kalau di rumah meskipun berjamaah ya disunahkan ibrad. Khilaful jum'ati. Khilaful jum'ati, khilafu ini menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. At-takdir, adapun hal itu, khilaful jum'ati ialah menyalahi Jumat, berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat tidak perlu untuk ibrad, tidak disunnahkan itu ibrad, langsung dilaksanakan Jumat langsung. Kenapa? Karena di masa Rasulullah tidak ada yang ibrad ketika Jumat, langsung kalau Jumat disunnahkan untuk takjil fil Jum'ati. Sholata ma la sababun laha imna'a ba'da sholati subhi. Sholata ma, ini sholatah menjadi maf'ul bihi dari imna'a. Sholata ma, kepada sholatnya suatu, la sababun, yang tidak ada sebab, laha bagi sholat, imna, cegahlah olehmu.
Atau kalau misalnya mau diurut, imna cegahlah olehmu sholat apa kepada sholatnya suatu la sebun yang tidak ada sebab laha bagi sholat, maksudnya tidak boleh melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab. Tidak boleh melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab ba'da sholat subuhi, setelah sholat subuh, hatta tatlu'a sehingga terbit apa matahari. Tidak boleh melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab ketika sholat subuh sudah dilaksanakan. Kamu misalnya sudah selesai sholat subuh, maka tak boleh melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab. Tak boleh. Hatta tatlu'a sampai matahari terbit. Kalau sudah terbit matahari, silahkan kemudian melaksanakan sholat. Ba'da fi'lil asri, dan setelah melaksanakan sholat asar. Yang kedua, tak boleh melaksanakan sholat tanpa sebab, sholat yang tidak memiliki sebab setelah melaksanakan sholat asar. Hatta gharabat, sehingga tenggelam apa matahari. Batasnya sampai matahari tenggelam. Kalau matahari sudah tenggelam, silahkan kamu melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab. Wa indama tatlu'u hatta tertafa'at. Wa indama tatlu'u, dan ketika terbit apa matahari, hatta irtafa'at sehingga tinggi apa matahari. Hatta irtafa'at sehingga tinggi apa matahari. Tak boleh juga melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab ketika matahari sudah terbit sampai batasnya itu matahari tinggi. Matahari tinggi ini maksudnya kapan? Sampai kapan? Seperkiraan satu tombak. Kamu ambil coba tombak diginikan, hadapkan ke matahari, apakah tombak itu sudah sejajar dengan matahari? Kalau sudah sejajar atau lebih, berarti sudah hilang waktu tahrim, hilang larangan untuk melaksanakan sholat di waktu itu. Kamu ambil tombak sekitar 7 diro atau 3,5 meter. 3 meter atau 3 cm saya lupa. Pokok 7 diro. Kalau 7 diro segini. 1, 2. Ini kan 1 diro. Segini 1 diro. Ini 7 kali. Berarti 3 meter ya. Sekitar 3 meteran. 1, 2, 3. Sampai 7. Karena ini 1 diro. Kalau sudah kamu ambil satu tombak yang panjangnya 7 diro. Kamu tegakkan begini. Hadapkan ke matahari. Berarti kalau sudah lurus dengan tombak tadi atau lebih dari tombaknya, sudah boleh melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab. Apa sholat yang tidak memiliki sebab? Ya sholat apapun, sholat mutlak misalnya, tidak ada sebab, baik sebab muqarin, ataupun sebab mutaqaddim, ataupun sebab mutaakhir. Kan ada sholat yang memiliki sebab. Ada yang memiliki sebab mutaqaddim, seperti apa? Seperti setelah sholat wudhu. Setelah wudhu, karena sebabnya kemudian setelah wudhu kamu kan disunahkan untuk sholatkan ya, sholat sunat setelah wudhu 2 rakaat. Penyebab kamu melaksanakan sholat 2 rakaat ini itu kan karena ada wudhu, berarti penyebabnya ada di depan, itu namanya sebab mutaqaddim. Ada sebab mutaakhir, sebabnya itu ada di akhir. Seperti apa? Sholat istikharah. Kamu melaksanakan sholat karena kamu mau melaksanakan perkara yang akan kamu lakukan, ya kan? Misalnya karena mau kuliah di UIN atau di UNID, misalnya kayak gitu kan ya. Sehingga kamu melaksanakan istikharah. Sholatmu sekarang itu didahulukan karena pilihanmu yang belum jelas itu kan. Berarti itu adalah sebab mutaakhir, ada di belakang. Ada mutaqarin atau muqarin, sebab dan sholatnya itu bersamaan. Seperti apa? Sholat gerhana. Ketika gerhana, penyebab kamu sholat gerhana akan ada gerhana matahari atau bulan, sehingga itu dikatakan sebab yang bersamaan dengan sholatnya. Yang dilarang adalah sholat yang tidak memiliki sebab tadi. Ketiga sebab tadi tak boleh dilaksanakan ketika setelah melaksanakan sholat subuh dan setelah melaksanakan sholat asar. Bukan setelah adzan asar ya.
Kamu sudah melaksanakan sholat asar, kemudian tak boleh melaksanakan sholat yang tak memiliki sebab. Bukan setelah adzan asar loh. Jadi kalau setelah adzan asar tak boleh. Bukan kayak gitu. Artinya kalau kamu sebelum melaksanakan sholat asar meskipun sudah adzan, tetap boleh melaksanakan sholat la sabalah. Nah, paham ya? Insya Allah, saya percaya. Kalau tidak paham berarti saya yang kurang hebat menjelaskan. Dan kayaknya saya sudah hebat menjelaskan. Wal istiwa ini sebenarnya istiwa'i. Cuman karena lidurati syikri hamzahnya dibuang. Wal istiwa dan ketika istiwa ini atof kepada indama itu keemanya. Wal istiwa dan ketika istiwa. La Jum'atin bukan Jumat, tidak ketika Jumat. Sampai kapan? Ila zawali, sampai zawal, sampai tergelincirnya matahari. Juga tidak boleh melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab di waktu istiwa sampai matahari tergelincir. Tapi itu tidak berlaku bagi sholat Jumat. Kalau sholat Jumat tidak masalah, silahkan dilakukan di waktu istiwa. Kalau selain Jumat tidak boleh melaksanakan sholat malah sebenarnya. Sampai kapan? Sampai zawal. Kalau hari Jumat tidak masalah. Kalau hari Jumat. Wal isfirorih dan ketika menguning. Matahari sudah warna kuning. Liwurubin sampai tenggelamnya matahari. Liwurubin sampai tenggelam di kamalin yang sempurna. Artinya kalau yang makruh juga ketika matahari itu sudah kekuning-kuningan, itu tak boleh melaksanakan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Gurubin di kamalin maksudnya benar-benar tenggelam, sudah sempurna tenggelamnya, sudah habis ya mataharinya. Itu di kamal. Atau bisa dikatakan wurubun tamun atau wurubin tamin. Amal lati li sebabin muqaddamin. Oh ini ada nanti ya. Amal lati adapun sholat bisababin muqaddamin yang memiliki sebab muqaddam, sebab yang didahulukan. Sholat yang memiliki sebab yang didahulukan. Contohnya seperti apa? Sholat yang sebabnya itu ada di depan. Kan nadri seperti nadar, wal faitih dan sholat yang pot. Sholat pot itu bukan pot bunga, pot sholat yang tidak dikerjakan. Lam tuharram, maka tidak diharamkan apa nanti. Kalau sholat tersebut adalah sholat yang memiliki sebab muqaddim seperti nadar. Berarti kan karena kamu bernadar, misalnya kalau saya lulus ujian, saya akan bernadar sholat sunnah. Misalnya gitu kan, berarti sababnya kan ada di depan. Kalau sababnya itu ada di depan, maka tidak masalah melaksanakan sholat di waktu-waktu yang sudah disebutkan tadi, setelah subuh, setelah asar, ketika istiwa, itu tak masalah, karena sebabnya ada di depan. Yang tidak boleh kalau sholatnya tadi tidak memiliki sebab sama sekali, atau sebabnya itu muqarin, sebabnya itu bersamaan, juga tidak dilarang untuk dikerjakan di waktu-waktu yang sudah dijelaskan tadi. Rak'atai tawafi wa tahiyyati wa syukri. Rak'atai tawafi dan seperti 2 rakaat tawaf wa tahiyyati dan salat tahiyatul masjid, wa syukri dan salat syukur, wal kusufi, salat syukur maksudnya sujud syukur, wa syukri dan sujud syukur, wal kusufi dan salat kusuf, wal janazati dan jenazah. Ini contohnya
Sholat yang memiliki sebab muqaddim. Sholat muqaddam. Rakaat tawaf, karena dia sudah tawaf, dia disunahkan sholat. Karena tahiyatul masjid, karena dia masuk masjid, dia disunahkan sholat. Berarti kan penyebabnya di depan. Syukur, kusuf, jenazah. Wa haramil ka'bati, dan seperti wa haramil ka'bati, dan seperti sholat di tanah haram Ka'bah. Lal ihrami, bukan sholat sunnah ihram, atau tidak sholat sunnah ihram. Juga tidak makruh melaksanakan sholat di waktu-waktu yang sudah disebutkan tadi, itu ketika kamu sholatnya di tanah haram. Artinya kalau kamu melaksanakan sholat yang tidak memiliki sebab di waktu-waktu yang makruh tadi, tapi dilaksanakan di tanah haram Mekah, maka tidak makruh. Lal ihrami, tapi makruh kalau kamu melaksanakannya itu sholat sunat ihram, bukan sholat yang tidak memiliki sebab. Waktu kerahu, dan dimakruhkan as-sholatu, apa sholat fil hammami, di hammam. Hammam ini tempat pemandian umum. Makruh melaksanakan sholat di tempat pemandian umum. Kenapa? Karena tempat pemandian umum itu adalah tempat berkumpulnya setan. Anggaplah kayak base campnya setan. Kenapa dikatakan base campnya setan? Karena banyak orang-orang yang membuka aurat. Makruh sholat di sana, sebagaimana kamu juga makruh sholat di jeding. Misalnya kamu sholat di jeding, makruh juga, apakah sah? Sah, cuman makruh. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Menggunakan sajadah mungkin, atau kamu ngambil papan, ntar ke jeding, papan, ojeng jeding. Sah, yang penting terpenuhi syaratnya, tapi itu makruh. Maslahin, bersama tempat pakaian. Maslah ini tempat pakaian yang ada di hammam. Tempat pakaian yang ada di hammam. Tidak sholat di hammamnya, Gus. Sholat di tempat pakaiannya pada baik, tak oleh maksa. Wa atonin, dan tempat istirahatnya unta. Wa atonin, atonin ini tempat istirahatnya unta. Makruh juga. Wa makbarotin, dan di makbaroh, di kuburan. Makruh sholat di kuburan. Ya ngapain juga kamu sholat di kuburan? Ya maksudnya mungkin ketika kamu lagi ziarah, kok kemudian malas ke masjid misalnya kan, sholat di makbaroh itu makruh. Misalnya di Ampel itu kan cukup muter misalnya. Kalau mau ke masjid jauh, jadi kalau malas sholat di makbaroh makruh. Esah cuma makruh. Tapi dengan catatan, kamu sholat di makbaroh itu, di kuburan itu, di kuburan yang belum digali lagi. Kalau di kuburan yang sudah pernah digali lagi, misalnya ada tanah yang sudah ditempati mayit, kemudian karena sudah lama, misalnya entah karena beberapa tahun kemudian, ada mayit lagi yang mau dikubur di sana. Kamu sholat di tanah ini yang sudah mendapatkan 2 kali galian, 2 kali mayit dah, sudah menjadi rumah kedua bagi mayit. Kamu sholat di sana, maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena di sana ada darah, ada nanah, dan lain sebagainya, sehingga kalau kamu sholat di sana tidak sah. Tempatnya yang tidak sah, yang tidak suci, yang menjadikan kamu tidak sah sholat di sana. Kalau diyakini suci makbarohnya itu, maka hukumnya makruh, bukan tidak sah, tapi hanya makruh. Oh ini ada.
Makbaroh manubisat yang tidak digali. Apa makbaroh? Makbaroh yang belum digali lagi. Kalau makbaroh yang sudah digali, maka hukumnya tidak sah. Waturukin dan di jalan, sholat kok di jalan, di tengah jalan misalnya, itu makruh. Ya kalau jalannya cuma jalan sini, ya kan ya. Tapi kalau di jalan depan kamu tabrak truk. Wa majzaratin dan tempat apa ya? Majzar. Wa majzaratin dan tempat sembelihan hewan. Ada tempat yang digunakan untuk sembelihan hewan, makruh sholat di sana. Maksihatin bersama sah. Maksudnya meskipun makruh tapi hukumnya tetap sah. Yang penting sudah terpenuhi semua syarat dan rukun-rukunnya. Kahakinin, sebagaimana orang yang hakin ini yang menahan kencing. Maksudnya dia kebelet pipis tapi ditahan, itu hakin namanya. Apa bahasanya? Kakinya seperti orang yang menahan kencing. Dia kebelet pipis tapi ditahan. Sholat, dipaksakan sholat, maka hukumnya makruh. Bagaimana kemudian caranya? Kamu kencing dulu, selesaikan dulu, sekalipun kamu akan tertinggal jemaah. Artinya lebih didahulukan untuk menyelesaikan hadasmu daripada kamu kemudian sholat jemaah tapi membawa hadas. Dalam keadaan hadas, jadi selesaikan dulu kamar mandi, kebelet, itu hakin namanya. Wahazikin dan hazik. Hazik ini orang yang menahan kentut. Menahan kentut juga makruh. Sholat dalam keadaan menahan kentut itu makruh. Yang diperhitungkan menahan ini ketika hendak bertakbir. Misalnya kamu mau takbir, kok kebelet kentut, kamu kentut dulu, kemudian ambil wudhu, sholat lagi. Bukan ketika sholatmu, kok kebelet kentut, pasti kentut akin. Bukan kayak gitu. Itu haram kalau yang seperti itu. Kalau sudah kamu dalam keadaan sholat, pas kebelet, benih pas kemi, benih pas kentut, bukan pas kentut, tidak ya. Jadi kalau sudah kadung sholat, bukan pas kamu kentutkan. Yang diperhitungkan di sini ketika hendak takbir, kamu kebelet. Kamu ke kamar mandi dulu, selesaikan kebeletmu. Kalau pipis, silakan pipis. Kalau misalnya BAB, ya selesaikan dulu. Kentut juga seperti itu. Atau yang diperhitungkan itu ketika kamu sebelum takbir, tapi kamu yakin kalau saya tidak selesaikan sekarang, nanti ketika sholat ini akan muncul lagi. Maka kamu takbir sholat dalam keadaan seperti itu hukumnya makruh. Seperti sekarang misalnya, nanti sholat jam 9 misalnya kan, saya yakin, saya kebelet sekarang. Saya yakin nanti pas ketika sholat, saya kebelet lagi. Kan? Padahal ketika takbir dia tidak kebelet. Maka hukum sholatmu ini, hukumnya makruh. Meskipun tadi kebeletnya tidak ketika takbir. Paham ya? Paham? Di sini ada yang nggak bisa Madura, banyak. Oh, saya kira di sini banyak yang bisa Madura. Tapi banyak juga yang bisa Madura. Oh, makanya tadi ada yang nggak paham. Ada yang kayak gitu. Saya kira banyak yang Madura. Ternyata banyak yang nggak Madura juga. Poin damakulin dan ketika dan dihadap di dekat makanan. Di dekat makanan. Sholat di depan makanan juga hukumnya makruh. Atau begini mungkin ini ya. Wa inda makulin dan ialah di depan makanan sholatut taiki, adapun sholatnya orang yang ingin. Adapun sholatnya orang yang ingin. Artinya ada orang kelaparan. Atau ada orang yang ingin makanan. Pas sholat di depan makanan itu, hukumnya makruh. Sudah pesan GoFood, lapar tengah malam, belum sholat isya. Pilihannya sholat dulu karena mumpung punya wudhu. Di depan makanan lihat
lihat-lihat makanan, lirik-lirik ke makanan, itu hukumnya makruh. Sah, kalau sahnya sah teman-teman, tapi makruh kalau seperti itu. Mendingan kamu silahkan makan, selesaikan biar khusyuk. Kan masalahnya itu kan karena kalau kamu tahan keinginanmu untuk makan makanan tadi, maka bisa menyebabkan kamu tidak khusyuk ketika sholat. Jadi selesaikan makan dulu baru sholat. Al-Isya qabla Isya, makan dulu sebelum Isya kalau lapar. Tapi catatannya, kalau waktunya itu tidak sempit. Kalau waktunya sudah sempit, kamu segera sholat meskipun lapar jika aja. Tahan kalau meskipun lapar kalau waktunya sempit. Masnunuha al-idani. Ini sudah masnunuha. Gimana? Lanjut. Wah, terserah gue sih. Tapi seandainya berhenti lebih baik. Masnunuha al-idani wal kusyufu. Masnunuha adapun sunnah-sunnah sholat al-idani ialah sholat 2 id. Maksudnya Idul Adha dan Idul Fitri. Al-idani ialah sholat 2 id. Wal kusufuh dan kusuf. Kusuf di sini berarti gerhana matahari kalau kusuf. Wal kusufu dan sholat gerhana matahari. Kadakah begitu pula al istisqa'u adapun sholat istisqa, sholat mengharap hujan. Wal khusufu dan sholat khusuf, gerhana bulan kalau khusuf. Sholat sunnah yang idani, khusuf, istisqa dan khusuf. Wal witru dan ialah sholat witir, termasuk dari sunnah-sunnah sholat atau sholat yang disunnahkan adalah witir. Adapun witir rakaatun ialah 1 rakaat. Ihda ashrin, asalnya ihda asyarotah sebenarnya ini. Ihda ashrin sampai 11 rakaat. Minimalnya 1 rakaat, maksimalnya 11 rakaat kalau witir. Baina sholatin di antara sholat baina sholatin di antara sholat lil isya'i bagi isya wal fajri dan fajar. Waktunya setelah melaksanakan sholat isya sampai fajar atau subuh. Waktunya. Jumlah rakaatnya minimal 1, maksimal 11. Fintani 2 rakaat qabla subuhi sebelum subuh. Wadduhri dan sebelum duhur kada begitu pula. Begitu pula maksudnya 2 rakaat. Wa ba'dahu dan setelah duhur. Wa maghribin dan setelah maghrib. Tsummal isya kemudian isya. Artinya termasuk sholat yang disunnahkan adalah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau setelah subuh tak boleh, ya kan tadi karena termasuk waktu-waktu yang dimakruhkan. Kemudian 2 rakaat sebelum duhur dan setelah duhur. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Wa maghribin juga setelah maghrib. Tapi kalau di Bajuri itu di Hasyiah Bajuri itu dikatakan sebelum maghrib juga disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat. Cuman kan yang viral, yang masyhur adalah 2 rakaat setelah maghrib. Tsummal isya, kemudian setelah isya. Setelah isya juga disunahkan untuk melaksanakan 2 rakaat. Ini adalah sholat yang disunnahkan. Masunnah rakaatani wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.